Shalom. Shalom. Ya, bertemu lagi di dalam jam doa kita hari ini. Mari kita mengawalinya dengan sebuah pujian yang berkata, Saatku menyembahmu. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, mengucap syukur ada waktu bagi kami untuk bersekutu di dalam jam doa malam hari ini. Biarlah segala puji-pujian kami, penyembahan kami memuliakan nama Tuhan, dan setiap doa kami berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak. Pujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, pada malam hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-10 sampai ayat yang ke-20 merupakan kesimpulan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kenapa Paulus memberitahukan kepada jemaat di Efesus mengapa harus kuat di dalam Tuhan? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mengapa penting Paulus mengatakan kamu harus kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah karena kalau kita di luar Tuhan, kita akan lemah. Di luar Tuhan kita akan mudah terprovokasi oleh tipu muslihat iblis. Apa saja tipu muslihat iblis, dalam bentuk apa saja? Mudah tersinggung, mudah iri hati, kita sulit untuk mengampuni, kesombongan dan lain sebagainya. Tuhan, kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Kita akan mudah tersinggung ketika ditegur. Kita akan sulit untuk mengampuni orang ketika orang menyakiti kita. Kita akan merasa sombong dengan semua yang kita gapai. Semua keberhasilan yang kita gapai itu akan membuat kita sombong. Ini merupakan provokasi-provokasi oleh tipu muslihat iblis.
Nah, oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka harus kuat di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, mereka akan jatuh di dalam dosa, mudah terprovokasi oleh tipu muslihat iblis. Itu yang pertama, karena musuh kita karena musuh kita iblis yang tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, yang kedua adalah mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, supaya kita bisa melawan kuasa si jahat. Ya, dengan apa kita melawan kuasa si jahat? Yang pertama adalah dengan iman. Kita melihat di ayat yang ke-16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk melawan si jahat kita harus punya iman yang kuat kepada Tuhan. Artinya kita punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jangan kita mudah takut, jangan kita mudah putus asa. Kita harus punya iman yang kuat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dengan beriman kepada Tuhan, dengan iman yang kuat kepada Tuhan, itu akan membuat kita mampu melawan, memadamkan api si jahat. Yang kedua adalah supaya kita bisa melawan kuasa si jahat dengan berdoa. Yang pertama dengan iman, yang kedua adalah dengan berdoa. Berdoa di ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa melawan kuasa si jahat, kita harus berdoa. Berdoa berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang sangat dekat dengan antara seorang anak dengan seorang bapa. Karena dengan berdoa dan berjaga-jaga, kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan, atau kita tidak akan jatuh terjerumus di dalam tipu muslihat iblis. Kalau kita lengah, ya berbicara dengan iman, mengenai iman, kalau kita lengah, kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak berdoa, maka iblis seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, iman kita lengah, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Setiap hari iblis mencari kesempatan untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Ya, setiap hari iblis mencari kesempatan untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa dan melawan Tuhan. Jika kita lemah, jika kita lengah, kita akan diterkamnya. Tetapi jika kita bisa melawan kuasa tipu si jahat, apabila saya dan saudara tinggal kuat di dalam Tuhan, dengan cara kita tetap beriman teguh dan berdoa senantiasa, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita mampu untuk melawan si jahat. Maka kita pasti akan menang dalam peperangan rohani kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami harus tinggal di dalam Tuhan, kami harus kuat di dalam Tuhan, kami harus punya iman yang teguh kepada Tuhan, kami harus senantiasa berdoa dan memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, supaya kami mampu untuk melawan kuasa si jahat yang setiap hari siap untuk menerkam setiap kami yang lengah. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ampuni kami jika kami kurang beriman kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami lengah dan jatuh di dalam dosa dan melawan Engkau. Saat ini Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, supaya kami setia sampai akhir Engkau datang menjemput kami yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kemenangan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur kalau kami ada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, melainkan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk para orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa ya Tuhan,
agar setiap anak-anak boleh dapat diterima di sekolah masing-masing. Dan bila mana menemukan kesulitan, biarlah Tuhan menolong para orang tua, diberikan hikmat, kemampuan dari Tuhan, sehingga dapat mendaftarkan anak-anaknya kepada sekolah yang menurut orang tua itu baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sekolah juga diberikan kecerdasan, kepintaran, hikmat, roh yang takut akan Tuhan. Setiap anak-anak boleh taat kepada orang tua, boleh mengasihi kepada orang tua, dan biarlah sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk para orang tua yang bekerja. Biarlah setiap jemaat Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan pekerjaan mereka, baik yang berjualan, berdagang, usaha sendiri, bekerja. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Bila mana ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami lemah fisik, sakit, kira Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Yang merasa khawatir, takut, Tuhan teguhkan, Tuhan beri penghiburan. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, jangan ada satupun dari antara kami yang meninggalkan Tuhan, yang jauh daripada Tuhan, melainkan semua jemaat Tuhan di tempat ini boleh takut akan Tuhan, iman kami bertumbuh, kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah setiap anak-anak Tuhan di tempat ini juga boleh dipakai Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kota kami di mana kami tinggal, Provinsi Jambi. Biarlah provinsi kami, kota kami di tempat ini Bapa diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam instansi pemerintahan di kota Jambi, biarlah dipakai Tuhan menjadi terang dan garam. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam menangani, memerangi virus COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memampukan Indonesia untuk dapat boleh melawan COVID-19 ini Bapa, dengan seluruh masyarakatnya dapat mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pulihkan bangsa kami, lawat bangsa kami biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, pribadi kami masing-masing kepada Tuhan, pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, dan biarlah Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya, amin.